IAI yang sudah dipelajari selama 3 pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu kita belajar tentang akidah Islam, pertemuan kedua kita belajar Uqdatul Kubro, dan yang ketiga kita belajar 3 poin. Poin pertama itu kita belajar tentang sifat fitrah keimanan, dan yang kedua kita belajar batas akal dalam memahami. Poin ketiga itu proses keimanan pada Rasul. Di sini aku bakal menjelaskan tentang akidah Islam yang udah aku rangkum. Di sini akidah adalah keyakinan yang pasti atau keimanan. Singkatnya, akidah iman kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman pada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Yang pertama itu iman, meyakini dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Nah, yang ketiga, melaksanakan dengan perbuatan. Dan keimanan juga harus sesuai dengan dalil atau petunjuk. Yang pertama itu akli, yang kedua nakli. Akli itu akal. Akli dan nakli saling menguatkan. Yang kedua itu nakli, Al-Quran dan Sunnah. Fungsi akal bisa memilih. Jadi seperti itu. Dalam surat Al-Ikhlas juga, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, selanjutnya dari pertemuan 2 kita belajar Uqdatul Al-Kubro, ya. Di sini kita belajar sebelum dunia ada pencipta, yaitu Allah. Penciptaan, perintah atau larangan saat di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya kita bakal dibangkitkan di saat setelah dunia ada mati, ada saat pembalasan. Nah, di Uqdatul Kubro itu simpul besar. Dari mana kita, untuk apa, dan mau kemana. Dari mana kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa, ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Mau kemana, kita bakal berpulang. Maksudnya itu kita bakal kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di sini juga ada 4 sahabat khulafa Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Allah diciptakan. Jawabannya ada di surah Al-Ikhlas yang pertemuan pertama yang aku bacain tadi, yang Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, Allah itu menciptakan dirinya itu salah, ya. Dia bersifat azli dan wazibul wujud.
mewajibkan setiap muslim untuk menggunakan akalnya dalam beriman kepada Allah serta melarang bertaklid dalam urusan akidah. Untuk ini, Islam telah menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 6, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu poin pertamanya. Dan poin yang kedua itu batas akal dalam memahami al-falaq. Kendati wajib atas manusia untuk menggunakan akalnya dalam beriman kepada Allah, namun tidak mungkin baginya untuk memahami apa yang ada di luar jangkauan indera dan akalnya. Hal ini karena sifat dan kekuatan akal manusia terbatas sehingga pemahamannya pun terbatas. Bagaimana mungkin orang dapat beriman? Orang dapat beriman kepada adanya Allah sedangkan akalnya sendiri tak mampu memahami zat Allah. Tentu tidak bisa dikatakan demikian karena pada hakikatnya iman kepada Allah adalah iman kepada keberadaan eksistensi wujudnya. Wujud Allah ini dapat dibuktikan melalui keberadaan makhluk-makhluknya seperti langit dan bumi kita, terus itu juga alam semesta, manusia, kehidupan. Ketiganya ini berada dalam batas-batas yang dapat dicapai oleh akal. Ketiga itu kita belajar tentang proses keimanan terhadap Rasul. Bukti mengenai hubungan manusia terhadap para Rasul dapat kita lihat dari terbuktinya manusia sebagai makhluk Allah. Bukti lain akan kebutuhan manusia terhadap para Rasul adalah bahwa pemuasan manusia akan tuntutan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan nalurinya merupakan hal yang mutlak diperlukan. Jika pemuasan ini dibiarkan berjalan tanpa aturan, akan menjadi pemuasan yang salah atau berlebihan. Nah, proses keimanan terhadap Rasul itu juga sholat lima waktu, komunikasi dengan Allah. Berlebihan serta menyebabkan malapetaka bagi manusia, karena itu harus ada aturan yang mengatur gharizoh ya namanya, dan kebutuhan untuk jasmani ini. Namun aturan ini tidak boleh datang dari pihak manusia karena pemahamannya dalam mengatur gharizah dan kebutuhan jasmani selalu menjadi objek sasaran ya namanya sasaran atau kekeliruan, perselisihan dan keterpengaruhan oleh lingkungan yang dialaminya. Maka dari itu aturan tersebut harus datang dari Allah, yang untuk dapat sampai ke tangan manusia haruslah melalui Rasulnya. Mungkin cukup sekian.